Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Video kali ini, di hari yang sama saya juga akan membahas saham BJPR karena ini memang pasangan ya. Tadi saya sudah bahas BJTM. Jadi kalau bahas BJTM rasanya kurang kalau nggak bahas BJPR. Ya, saham BJPR ini kalau kita lihat teman-teman setahun terakhir udah turun 17,7% ya, setahun terakhir dari hari ini ya maksudnya. 17,7% ya, tidak lebih dalam daripada BJTM ya. Nanti kita akan lihat kenapa, dan BJPR ini juga saham yang mirip dengan BJTM. Wah, fundamentalnya bagus, valuasinya lagi murah, tapi harga sahamnya kalau kita lihat cenderung nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun ya, stagnan di sini-sini aja. Ya, beda nasib dengan KPMI 4. Ini kira-kira kenapa dan siapa yang menurunkan harga dan apakah saat ini saatnya beli atau tidak? Oke, kita akan mulai saja. Pertama, seperti biasa nanti kita akan bahas. Ini adalah analisa saya, ya. Saya menganalisa ini sudah tahun yang lalu ya, ke bulan tanggal Juli ya, juga bulan Juli tanggal 11, tanggal 11 ya kayaknya. Di sini ini saya lupa meng-save ya coretan saya, jadi saya capture tadi, saya nonton videonya sebentar. Waktu itu saya memprediksi harganya akan turun, kemudian naik, tapi tidak akan lebih daripada 12,90 karena sangat berat. Ya, kita lihat di sini harganya sejak saya bahas per 31 Juli, harganya bahkan turun, tapi dia tidak dibawa naik, teman-teman ya. Bahkan lebih turun lagi, dia dibawa naik juga seperti yang saya info akan sulit untuk menembus di atas 12,90. Bahkan ini menyentuh saja tidak ya. Apalagi nembusnya ini malah sekarang cenderung turun di 9,70. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas dulu kira-kira kenapa ya, apa yang bisa kita cari penyebabnya. Kita biasanya cek ke laporan keuangan sebagai investor retail lokal, karena ini satu-satunya acuan kita, pegangan kita sebagai investor retail lokal ya. Nah, kita akan bandingkan ya, ini update per bulan Mei. Teman-teman kalau pengen dapat data ini bisa cek download di websitenya ya, teman-teman. Karena setiap bank itu wajib memberikan laporan bulanan, jadi nggak perlu tunggu kuartalan. Setiap bulan kita sudah tahu kinerjanya seperti apa. Oke, kita bahas dulu. Seperti biasa, saya akan bahasnya poin-poin pentingnya saja. Teman-teman kalau mau cek lebih detail bisa download sendiri dan analisa sendiri ya. Kita lihat kredit yang diberikan untuk BJPR di bulan Mei 2023 adalah 109 triliun. Bulan Mei 2024 itu 119 triliun, jadi ini naik ya. Naik sekitar 10 triliun ya, 10 triliun, jadi cukup lumayan ya. Kemudian kalau kita lihat total asetnya juga dari 160 triliun jadi 180 triliun. Jadi ada kenaikan aset yang cukup lumayan ya di BJPR ini. Kemudian kita cek dari dana pihak ketiga atau DPK-nya. Ya, untuk tahun 2023 gironya ada 24,2 triliun. Kita lihat DPK di tahun 2024 24. Jadi ada kenaikan teman-teman ya. Sorry, 24,2, 24 cenderung tidak naik, sorry ya. Justru malah turun tapi tipis. Jadi saya anggap giro ini tidak berubah. Kemudian untuk tabungannya, kalau kita lihat tabungannya dari 23,2 triliun sekarang bertambah menjadi 30 triliun. Ini naik cukup oke ya. Kemudian dari depositonya itu dana dari 66,6 triliun sekarang jadi 77,5 triliun. Jadi ini ada peningkatan ya, berbeda dengan BJTM tadi yang dana pihak ketiganya cenderung stagnan ya. Ini ada peningkatan dari dana pihak ketiga ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari kinerjanya, pendapatan bunga 2,8 triliun di tahun 2023 per Mei, untuk di tahun 2024 ini 2,5 triliun. Cenderung turun ya teman-teman ya. Cenderung turun dari 2023 2,8, saat ini 2,5. Jadi pendapatannya turun. Kalau terus kemudian kita lihat CKPN-nya, ya CKPN-nya pendapatannya turun. CKPN-nya yang dulu 134 miliar, sekarang jadi 238 miliar. Jadi naik ya, cukup lumayan, hampir dua kali lipat ya. Di saat pendapatan bunganya turun, CKPN-nya naik hampir dua kali lipat. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, laba bersihnya mestinya turun dah. Yang dulunya 681 miliar, sekarang hanya tinggal 543 miliar.
Jadi memang sedang ada penurunan dari kinerja di perupdate per bulan Mei ini ya. Meskipun tadi kalau kita lihat dari balance sheet itu kredit yang diberikan masih naik dan DPK-nya juga masih naik. Ya, tapi untuk kinerjanya ini pendapatannya turun, CKPN naik, laba bersihnya turun. Nah, kita akan lihat ya sekarang siapa yang menurunkan harganya itu kan tadi kira-kira ya, ya boleh dibilang itulah penyebabnya. Karena kan sekali lagi ini memang berbeda sedikit dengan BJTM, di mana BJTM tadi saya sudah bahas, lokal ID-nya 50% lebih, BJBR ini masih lebih bagus strukturnya ya, masih lebih bagus. Lokal ID-nya nggak sampai setengah ya, baru 38%. Ya, jadi penurunannya tidak terlalu signifikan. Nah, kalau kita lihat ini mirip-mirip lah ya. Strukturnya mirip dengan BCTM. Local IS-nya top 3 ya, local ID dan foreign MF ya. Mirip ya. Kalau teman-teman tadi sudah nonton video BCTM mestinya akan familiar dengan eh, warna kuning ini sama. Nah, kita cek ya BCPR local IS-nya ini siapa? Apakah sama dengan BCTM? Kita lihat di AR-nya, di annual report-nya. Ya, ini ada asuransi jiwa EFG, di mana ini tidak ada di BCTM ya. Jadi ini ada di luar tadi kan Taspen ya BCTM. Sekarang ini ada Asabri juga, Dapen, TNI. Ada Taspen juga. Nah, ini akhirnya Taspen di sini muncul. Jadi ada juga di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada Asabri lagi. Ya ini beda. Ini ada Asabri Dapen Polri. Ini ada Dapen TNI. Ya jadi kalau saya jumlah semua asuransi di sini itu totalnya hanya sekitar 8% dibandingkan total dari ini yang 37,4%. Jadi ada di luar, asuransi di luar itu yang mungkin nggak sampai top 20 ya, itu yang masih lumayan banyak. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya data ini bingung loh, ini kok di sini kan judulnya dana pensiun, tapi kenapa di sini lokal IS ya? Jadi memang kadang-kadang penamaan itu bikin bingung ya, dana pensiun itu masuknya ke lokal IS, tapi saya pastikan ini adalah lokal IS karena apa? Karena di sini dana pensiun hanya 10 juta lembar saham ya. Sedangkan di sini kan sudah pasti lebih dari 10 juta lembar saham. Ya, kita lihat Asabri aja sudah 179 juta lembar saham ya. Meskipun judulnya dana pensiun, ternyata ini masuknya kategori lokal IS di C ya, teman-teman ya. Nggak tahu ya dasar dari penamaannya seperti apa. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga tanya loh, ini kan ada ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Bandung ini masuknya kategori apa? Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, itu tidak masuk ke kategori yang scriptless karena apa? Sekali lagi, dari total 10,5 miliar lembar saham, itu hanya 2,5 miliar saja yang menentukan harga saham. Artinya yang tercatat di KSEI, kan ini data dari KSEI ya, KSEI, itu kan yang scriptless. Jadi yang warkat atau yang masih bentuk non scriptless itu tidak tercatat di sini. Jadi yang tadi pemerintah-pemerintah itu dia masuknya ke eh, non scriptless, jadi tidak masuk. Misalnya pun masuk, kategorinya apa? Kemungkinan besar ya lokal IB bisa, ya institusi atau lokal others ya lain-lain. Ya tergantung nanti pengkategoriannya seperti apa. Oke, itu sekilas saja. Ya, sekarang kita akan bahas tadi lokal ID ini lagi menambah kepemilikannya. Yang buang barang setahun terakhir siapa? Lagi-lagi foreign MF ya. Kalau kita lihat dia sempat naik di sini, kemudian dia turun lagi ya. Sempat beli banyak, kemudian dia turun lagi. Ya, kita lihat grafiknya, teman-teman ya. Oke, ini setahun terakhir grafiknya eh, dari Juli turun, kemudian dia turun ya. Kenaikannya ada kenaikan di sini, tapi ternyata tidak terlalu impact ya terhadap apa pergerakan sahamnya ya. Ini ada di bulan apa kenaikannya ini ya? Kita cek di sini ya. Dia ada di bulan Januari ya. Jadi Januari dia ada di Desember dia ada sorry Januari dia ada borong saham lumayan banyak ya. Kita lihat pergerakan di Januari. Oh ternyata naik teman-teman ya, naik ya. Ini harus di zoom ternyata ya. Ternyata naik di Januari ya. Nah, naik segini ya. Naik berapa persen ini ya? Dia ada pembelian. Nah, dari sini ke naiknya nggak terlalu signifikan ya, hanya 4% ya.
hanya 4% saja. Kemudian dia turun untuk menjelang dividen ya. Mungkin mau jualan di sini ya, nggak ngerti. Oh iya, dia naikin supaya mau jual ya. Kita lihat tadi ya. eh Dia naikin, kemudian dia jualan lagi di harga yang lebih atas. Justru sekarang malah turun ya setelah ini ya. Malah lebih parah ya. Nah, ini kira-kira teman-teman ya. Siapa yang menurunkan ya masih pelakunya yang sama, itu reksadana asing. Ya, dan ini lokal ide yang masih membeli, jadi harganya cenderung turun. Untuk lokal IS ini kita lihat ya, setahun terakhir nggak ada penambahan. Jadi yang tadi itu pemilik top 20-nya, dana pensiun TNI, dana Dapen, Asabri, terus ada asuransi FG itu setahun terakhir nggak ada pergerakan apa-apa. Teman-teman. Dia stop, artinya dia stop membeli saham ini. Ya, ini hanya interaksinya antara foreign MF, investor asing lah ya, plus lokality. Dan bahkan kita lihat ya, reksadana lokal pun jual barangnya pelan-pelan. Ya, kenapa harus pelan-pelan? Karena yang nampung investor retail lokal yang uangnya terbatas, ya, jadi pelan-pelan jualnya ya. Berebutnya kalau sini yang di sini cenderung lokal MF ya, reksadana lokal yang cenderung buang rutin secara pelan-pelan ya. Kalau ini justru malah sempat naik ya di sini. Oke ya, itu kira-kira siapa dan terakhir kita akan bahas kenapa. Ini kan sudah 970 ya. Tadi kita sudah tahu kenapanya kira-kira karena kinerjanya masih turun lah, boleh dibilang seperti itu. Kemudian lokal ID di sini juga nomor satu meskipun tidak di atas 50%. Jadi kecenderungan orang baca laporan keuangan, jual lagi turun kan biasanya investor di lokal seperti itu ya. Lagi turun jual jual. Jadi sebagian besar mungkin yang baca laporan keuangan atau tahu laporan keuangan biasanya uangnya sudah lumayan ya. Itu buang barang jadi harganya cenderung turun. Ya, cenderung turun ditampung oleh investor retail lokal yang mungkin nggak ngerti baca laporan keuangan gitu ya. Taunya cuma ngelihat key stats gitu kan. Wah, dividennya menarik, beli. Dividennya menarik, beli. Jadi gitu. Jadi mungkin jumlahnya lebih jadi tambah banyak ya. Coba kita cek ya. Saya belum lihat ya jumlah orangnya apakah lebih banyak atau tidak ya. Ya bertambah kan, jumlah orangnya bertambah nih dari 29.000 ke 3800 ya, jadi bertambah. Nah, sekarang saatnya beli atau enggak ya, di harga 970 ini sudah murah nih teman-teman ya. Kalau secara valuasi ya ini murah ya. Kita lihat PBV-nya eh, di bawah 1 ya kan. PR-nya di bawah 10. Jadi ini murah ya. Rutin bagi dividen lagi dengan yield-nya ini sekarang sudah double digit 10%, 9%, enggak sampai 10% ya. Nah, sekali lagi apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli? Ya, sekali lagi ada dua perspektif. Yang pertama, kalau teman-teman beli memang untuk jangka panjang, dipegang 10 tahun, eh, teman-teman mau ngambil dividennya, ya silahkan beli saja. Karena sekarang yieldnya, kalau tadi saya sudah hitung ya, EPS-nya kalau dikalikan dengan DPR saat ini pun itu 9,8% ya, dividen yieldnya sama. Ya, jadi bagus ya, 9,8%, 9,8%, anggap aja stagnan ya, nggak naik. Kalau turun cenderungnya sih rasanya sulit ya kalau turun ya, karena bank ini kan termasuk salah satu sektor yang defensif yang selalu naik ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau teman-teman mau berharap capital gain, ya kan saham itu hanya ada dua teman-teman ya. Dari dividen, teman-teman memiliki perusahaannya, berharap teman-teman dapat uang dari keuntungan perusahaan yang perusahaan cetak. Itu namanya teman-teman konsepnya dividen. Tapi kalau teman-teman berharap dari capital gain, itu mau judulnya value investing, mau judulnya technical, mau judulnya bandarmologi, pokoknya kalau teman-teman dapatnya dari capital gain itu namanya trading. Ya, jadi ngaku-ngaku fundamentalis ya tetap trading kalau ngambilnya dari capital gain. Ya, mau jangka panjang nggak, contohnya Pak Lokengkung itu dia trading ya, tapi sangat jangka panjang ya, sangat jangka panjang. Karena apa? Dia beli untuk dijual lagi. Kalau teman-teman untuk dividen ya beli untuk
simpan karena kan teman-teman maunya ada dividennya. Karena saham itu hanya memberikan dua gain ya. Yang pertama dari dividen, yang kedua dari capital gain. Ya syukur-syukur bisa dapat dua-duanya sambil nunggu sahamnya naik. Tiap tahun dapat dividen kan itu yang diharapkan semua orang ya, investor itu lokal. Nah, kalau teman-teman mau trading di saham ini ya menurut saya sama seperti BCTM ya, ini tidak atau kurang cocok buat trading. Ya, trading itu kenaikannya sifatnya hanya mungkin ada investor retail lokal lain yang FOMO, beli naik, jadi teman-teman uangnya investor retail lokal yang FOMO itu akan berpindah ke teman-teman. Misalnya naik nih 3% jual ya, tukeran kan sahamnya teman-teman yang sudah beli di sini dikasih ke dia, dia kasih uangnya ke teman-teman. Jadi tuker-tukeran uang gitu ya, jual beli lah ya, tuker-tukeran uang. Tapi uang dari investor retail lokal itu kan terbatas. Beda kalau reksadana ya. Reksadana itu kan uangnya besar. Dana mereka mungkin ratusan miliar. Nah, teman-teman ngambil di sana 5% aja sudah besar gitu ya buat teman-teman. Buat kita sebagai investor itu lokal itu sudah besar dananya. Tapi buat mereka itu kecil. Ya, mereka dapat dividen aja dari total sahamnya mungkin nggak ada berapa persennya, hanya kecil ya. Jadi itu bedanya ya. Kenapa struktur saham itu penting ya? Struktur saham ini penting apa? Karena kita eh, capital gain yang kita dapat itu dari siapa? Apakah dari investor retail lokal lainnya atau dari uang besar? Kalau dari investor retail lokal lainnya kan terbatas. Kalau dari uang besar ini kan gede ya teman-teman ya. Kira-kira itu. Jadi kalau teman-teman mau trading ya saran saya sih dihindari saham BJPR ini. Tapi kalau untuk jangka panjang ya silakan saja ya. Kalau jangka panjang itu kan sekali lagi mindsetnya turun beli lagi. Jadi kalau mindsetnya jangka panjang turun cari-cari kenapa kok turun terus, yaitu makanya saya rasa sih belum mengetahui, belum membaca laporan keuangan, belum mengerti perusahaannya. Jadi kalau turun tak bingung. Tapi kalau teman-teman sudah tahu sahamnya bagus, saya tahu yakin betul sudah baca laporan keuangan dari 5 tahun yang lalu, baca setiap tahun kinerjanya, manajemennya seperti apa, harga sahamnya turun itu malah antusias, bahkan berharap turun biasanya ya. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Tapi kalau beli, ah saya mau jangka panjang, beli turun, tiba-tiba searching di YouTube, kenapa harga sahamnya turun, nah itu mungkin perlu dikoreksi ya. Perlu dikoreksi apakah betul teman-teman mau jangka panjang atau tidak. Kalau turun 5% langsung cari-cari tahu gitu kan, itu harus dikoreksi ya. Apa motivasi belinya tuh betul apa tidak. Oke, mungkin sampai di situ dulu aja teman-teman ya. Jadi semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf ini 2 minggu ini saya mungkin akan jarang upload video karena sedang ada di luar kota. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.